seorang itu menjadi orang baik, tapi di detik yang sama dia Islam. Itu statement siapa itu berkata Itu statement saya. Itu statement saya. Kalaupun ada, saya percaya banyak orang yang KTP-nya tertulis Islam, tapi dia baik. Teman-teman saya, keluarga saya di KTP-nya Islam, tapi dia orang baik. Karena apa? Karena dia tidak menjalankan ajaran agama Islam. Seandainya dia menjalankan agama Islam, dia akan jadi orang jahat. Nih, saya tunjukkan. Bagaimana jika orang Islam menjalankan ajaran agama Islam? Nih, saya balikkan ya. Perhatikan. Nih, saya tunjukkan. Perhatikan. Sebentar, agak sedikit blur. Nih, ini hadis, nomor hadisnya ini, ya, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah SAW bersabda, janganlah kalian memulai salam kepada Yahudi dan Nasrani. Apabila kalian bertemu dengan salah satu dari mereka di jalan, maka desaklah ia ke jalan yang sempit. Ini ajaran Islam. Kalau ketemu dengan orang Yahudi, orang Nasrani di jalan, desak mereka, persempitlah jalan mereka. Makanya saya tidak heran kalau ada orang Kristen di jalan, ada orang Islam pasti dibubarin ibadahnya. Makanya saya bilang ini ajaran orang Islam. Makanya saya bilang mustahil seseorang menjadi Islam di detik yang sama dia jadi orang baik. Nggak pernah disuruh gitu, nggak pernah. Oke, ini hadis siapa? Nggak tahu saya itu hadis dari mana. Nah, hadis makanya saja. tadi saya bilang Bu Bima, yang membuat Ibu Bima masih Islam adalah karena Ibu Bima tidak mendalami agama Islam. Seandainya Ibu mendalami agama Islam, saya yakin besok pagi Ibu tidak jadi orang Islam lagi. Tidak ada. Saya sampai mati tetap akan memeluk agama Saya Islam. maklum karena Ibu tidak memperdalam agama Islam. Kata siapa? Buktinya tadi Ibu sudah mengakui saya masih minim ilmu, betul? Ya kalau ilmu kan kita harus banyak belajar, banyak iya, artinya Ibu Bima kurang memperdalam agama Islam, betul? Nah, itulah sebabnya Ibu masih Islam. Saya percaya Ibu orang baik. Saya percaya secara garis besar Ibu orang baik. Karena apa? Karena Ibu tidak menjalankan agama Islam. Seandainya Ibu menjalankan agama Islam, tidak boleh berteman dengan orang non-muslim. Sekarang saya tanya Bu, saya percaya Ibu walaupun di KTP Islam, tapi Ibu kalau memberi makan orang, saya yakin nggak pandang bulu. Mau Kristen, mau Buddha, mau Hindu, kalau Ibu punya makanan pasti Ibu kasih tetangga, betul? Tapi sayang sekali itu bukan ajaran agama Islam. Siapa? Saya tunjuk lagi di berat ini teman-teman. Saya akan tunjuk lagi. Mas itu cari referensinya itu ke Ustadz Nu bener atuh. Ini adalah ajaran agama Islam. Saya tunjukkan lagi hadisnya ya. Aku udah pernah belajar cak itu. Nah, ini makanya saya bilang kenapa Ibu masih Islam, karena Ibu tidak memperdalam agama Islam. Nih, saya balik kamera saya. Saya tunjukkan lagi nih. Kalau jadi orang Islam. Mas Edi sini manipulatif ini Mas Edi. Tidak nih. Dari hadis riwayat Abu Daud, Ahmad, Ibnu Hibban, Ad-Darimi ini. Ya dikatakan begini, dari Abi Sa'id Al-Qurdi radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah SAW bersabda, janganlah kamu berteman kecuali dengan orang mukmin dan jangan pula seseorang memakan makananmu kecuali orang yang bertakwa. Mas, udahlah Mas itu makanya kalau memang benar mencari ilmu keislamannya itu, pergilah ke Islam ataupun tokoh-tokoh ataupun ustadz-ustadz, guru-guru yang memang sudah tinggi ilmunya. Sudah saya lakukan. Ada KT. Sudah Bu, apa dia? Aku ini udah belajar agama Islam itu sangat dalam sekali. Udah KT. Sekali ngomong sama biasa baik. Biasa baik kau itu udah KT kau tuh. Aku Islam, aku paham. Udah. Tapi begini Bu Bima. Pertama-tama saya mengatakan ada dalilnya.
ada dasarnya. Saya tunjukkan di Dalil layar. kau tuh dalil kacang itu, dak kate, dak kate. Nah, ini Itu dia yang kau masalahnya. pakai, yang kau pakai itu dalil. Ini namanya receh. sifat-sifat begini, Bu Bima. Ini namanya sifat-sifat menolak kenyataan. Kita tidak boleh seperti itu. Fakta adalah fakta, tidak boleh kita menolaknya. Nggak gini kan, tadi kan kamu udah, Mas Edis kan udah tahu tuh, dasar basicnya sendiri, Islam sendiri kan ada 73 golongan. Ya, jadi Mas Edis sendiri melihatnya itu di mana dulu gitu loh. Gini, kenapa saya katakan Ibu Bima adalah termasuk 72 golongan yang sesat? Kenapa? Pertama, karena satu, tidak menggunakan dalil. Ya kan, sedangkan saya itu menggunakan dalil-dalil. Contoh surat An-Naba ayat 33. Bahwasanya orang bertakwa pahala ya, hadiahnya adalah gadis-gadis yang berpayudara besar. Itu Al-Quran yang mengatakan. Lalu janganlah makananmu dimakan oleh orang kecuali orang yang bertakwa. Janganlah kamu berteman kecuali dengan orang muslim. Enggak, saya tidak sepaham dengan itu. Masalahnya itu ajaran agama Islam. No. Makanya sudah saya bilang, mustahil seseorang menjadi Islam di detik yang sama dia jadi orang baik. Kalaupun ada orang Islam yang baik, itu karena dia tidak menerapkan ajaran agama Islam. Apakah kita penting memperdebatkan suatu kata-kata yang dibuat oleh manusia sendiri sehingga mengenyampingkan yang namanya kesucian ruh kita sendiri? Sekarang, apakah saya mengatakan sesuatu yang saya kata-katakan sendiri? Apakah itu yang tertulis di dalam literatur agama Islam? Dibuat oleh siapa? Bukankah Anda... Oke, sekarang saya tanya. Ibu percaya nggak bahwa Al-Quran itu firman Allah? Saya percaya Al-Quran. Tetapi Oke, kalau yang tertulis di dalam An-Naba 33 tadi apa? Nah, itulah makanya ditafsirkannya itu dari berbagai macam perspektif, Mas. Ini tidak penafsiran. Waqaiba atroban. Artinya adalah gadis-gadis yang berpayudara menonjol. Mas Edis itu terlalu cetek pemahaman tafsiran dari Al-Quran itu sendiri. Secara gini, Mas, kalau kita itu ibaratnya sudah menjadi ruh, apakah masih kita pandang itu yang kayak gunung-gunung apa tadi Mas bilang itu? Nah, itulah Masih ajaran agama ya, Kristen. Nih, ada satu dialog antara Yesus dengan orang-orang Saduki. Jadi ada satu sekte dalam agama Yahudi, yaitu orang-orang Saduki. Orang-orang Saduki itu tidak percaya dengan kebangkitan orang mati. Kalau orang sudah mati, sudah selesai hidup ini, nggak ada kebangkitan. Nah, orang-orang Saduki dalam tanda kutip, mereka mengejek Yesus dengan pertanyaan begini. Guru adalah seorang wanita. Dia memiliki suami, kemudian suaminya meninggal. Nah, kemudian dia mengambil suami lagi, suaminya meninggal lagi. Mengambil lagi, sampai 7 kali. Lalu perempuan itu pun mati. Pada hari kebangkitan nanti, siapakah yang menjadi suami dari perempuan itu? Sebab dia telah bersuamikan 7 orang. Apa kata Yesus? Kamu betul-betul sesat. Karena pada waktu hari kebangkitan, orang tidak kawin dan dikawinkan, melainkan hidup seperti malaikat di sorga. Orang tidak kawin lagi, tubuhnya tidak membutuhkan lagi makanan untuk bisa hidup, tetapi dibangkitkan dengan tubuh yang baru. Nah, sedangkan di dalam ajaran agama Islam, lanjut. Loh, bahkan ada ceramah dari satu ustazah, ceramahnya sangat viral dan fenomenal. Apa dia bilang? Di hari surga besok, Bu, ya, jangankan pangeran-pangeran, suami orang pun tidak apa-apa. Itu ajaran ustazah yang sangat viral. Mungkin sebenarnya nggak harus jadi ustazah itu saya kali ya. Nah, makanya coba tanggapi dulu itu ustazah yang lagi viral. Dia bilang apa? Jangankan pangeran, kata dia, dengan logat Minangnya. Jangankan pangeran, suami orang pun nggak masalah kalau mau. Itu surganya Islam. Turunin Bang, bosen katanya. Udah disuruh-suruh saya. Gimana kira-kira? Boleh kita lanjut lagi besok atau bagaimana? Oh, nggak masalah. Saya tadi juga sebenarnya agak menarik sih ilmu ini ya.
sharing ini gitu kan, debat ini gitu kan. Tetapi yang ingin saya sampaikan di sini, kalau saya sendiri secara pribadi ya Mas ya, banyak juga yang menghujat saya karena saya tidak menggunakan hijab ya, ataupun saya memakai hijab. Bagus, hijab itu tidak ada dalam Al-Quran. Nggak ada, hijab itu tutup kepala, nggak ada. Saya 13 tahun memperdalam agama Islam, ya 100 kali lebih saya membaca Al-Quran, tidak saya temukan pengertian hijab itu artinya tutup kepala. Yang dihijabi itu ini, dada ke bawah. Karena zaman dulu perempuan-perempuan itu tidak pakai atasan, mohon maaf, tidak pakai atasan. Lalu Umar punya ide, Umar bin Khattab, sahabatnya Muhammad punya ide, berkata begini, wahai Rasulullah, bagaimana kalau istri-istrimu ini dihijabi? Hijab itu artinya penutup badan, bukan penutup kepala. Hijab sebagai penutup kepala itu. Mas Edi, saya bilang di dalam agama saya sendiri pun, dalam agama sebagai seorang muslimah ya, saya juga sebenarnya agak-agak sedikit ingin membuka gitu ya, untuk pemahaman teman-teman ya. Ternyata di dalam Muslim sendiri saling menjatuhkan dengan hijab itu sendiri pun itu juga luar biasa pressure-nya, tekanannya gitu ya. Karena saya juga terkadang menggunakan kerudung ataupun kadang tidak gitu kan. Ini apa toh? Apa iki? Gip itu, gip. Gip, oh kemasnya. Terserah, ada ke siapapun dia mau ngasih. Nih, ini saya kasih tunjuk ya. Bagaimana zaman-zaman dulu, saya tidak tahu. Saya tidak tahu ya. Mungkin ibu kelahiran tahun berapa saya nggak tahu. Nih, ini adalah wanita-wanita zaman dulu. Nggak ada orang pakai jilbab zaman dulu. I know. Nih, apakah gini? Menjadi pertanyaan begini, apakah dulu orang Islam tidak pernah baca Quran? Ini wanita-wanita Indonesia zaman dulu, tahun 90-an. Nggak ada orang pakai jilbab. Nggak ada. Bahkan zaman dulu saya masih ingat, zaman saya masih SD, masih kecil. Kalau ada orang pakai jilbab, kami kira itu kuping besar sebelah. Zaman saya masih kecil ngelihat orang berjilbab itu, kami merasa heran. Kenapa itu kepala ditutup-tutupin? Karena kami pikir dulu telinganya itu entah sompal entah gimana. Nih, orang zaman dulu nggak ada jilbab-jilbaban tuh, mana? Nggak ada. Nih ada ini zaman sekarang nih modern. Ini zaman sekarang, SMA zaman sekarang. Zaman dulu nggak ada jilbab-jilbaban. Oh. Kalau nggak percaya lihat zaman dahulu. Bagaimana dulu ya, saya masih ingat zaman sekolah. Emang Mas Edi sini lahir tahun berapa? Saya umur saya sekarang belum ada belum ada, masih 35 lebih dikit. Masih muda lah saya. Polo Paking, Desir Nasari, siapa lagi? Pokoknya foto-foto artis zaman dulu nggak ada pakai jilbab. Jilbab itu adanya dari tahun 2015 ke sini. Itu pun yang promosi pakai jilbab harus pakai jilbab, tukang penjual jilbab. Istrinya ustadz di pondok pesantren. Mereka yang gembor-gemborkan pakai jilbab biar laku dagangannya. Iya. Mas, kalau saya yakin ya, yang namanya kita percaya, kita bertakwa, itu terkadang tidak perlu menggunakan logika yang terlalu berlebihan. Percaya saja. Tapi karena itu sayangnya ajaran agama Kristen. Di dalam ajaran agama Kristen, apa yang pernah ditanya kepada Yesus? Guru, hukum apakah yang terutama? Apa kata Yesus? Kasihilah Tuhan dengan segenap hatimu, dengan segenap kekuatanmu, dan dengan segenap akal budimu. Dan kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Pada kedua hukum itulah semua hukum tergantung. Amin. Semua hukum digantungkan kepada itu. Tapi sayang, kalau ibu masih beragama Islam, apalagi menjalankan agama Islam, mustahil ibu mengasihi sesama. Tadi kan sudah saya bacakan, menurut ajaran agama Islam, jika kamu bertemu dengan orang Wahyudi dan orang Nasrani di jalan, desaklah mereka ke jalan yang sempit.
Jangan seperti itu, digede-gedein banget, Tapi itu kan memang benar. Cobalah kalau misalnya di negara-negara yang muslimnya minoritas, orang muslim yang digencet Di habis-habisan. mana?